Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andara Akila Elfariza. Dan saya Naura Nadia Maizura. Kami perwakilan dari SMP Quranic Science Boarding School. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami berjudul Visualisasi Ibu Kota Sukapura di Manonjaya berbantu AR sebagai media edukasi sejarah lokal. Latar belakang pada penelitian kami yaitu pada tahun 1834 sampai tahun 1901, Masjid Agung Manonjaya dijadikan sebagai pusat pemerintahan ibu kota Kabupaten Sukapura karena memiliki tempat yang strategis. Namun, sebagian masyarakat tidak mengetahui bahwa Masjid Agung Manonjaya telah dijadikan pusat pemerintahan ibu kota Kabupaten Sukapura. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang menimbulkan adanya amnesia sejarah lokal. Dari latar belakang tersebut, kami turunkan ke dalam beberapa rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana keadaan Manonjaya ketika menjadi pusat pemerintahan ibu kota Kabupaten Sukapura. Kedua, bagaimana visualisasi rekonstruksi pusat pemerintahan ibu kota Kabupaten Sukapura di Manonjaya menggunakan media AR sebagai sarana edukasi. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini kami lakukan dari tanggal 13 Oktober 2025 sampai 21 Oktober 2025. Dilakukan di SD 5 Manonjaya, Jalan Alun-Alun nomor 3, Manonjaya, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Alat dan bahan yang kami gunakan pada penelitian ini berupa alat tulis, alat elektronik, dan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Metode yang kami gunakan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif berupa wawancara kepada masyarakat sekitar dan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Serta kami juga menggunakan observasi lapangan yang dilakukan di wilayah Manonjaya dan Dinas Arsip Perpustakaan Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Jenis data yang kami gunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengelolaan. Penelitian ini memanfaatkan metode ADI yaitu Analyze, Design, Development, Implement, and Evaluation. Pada tahap Analyze, yaitu memeriksa minimnya pemahaman masyarakat. Pada tahap Design, membuat materi tentang sejarah dari sumber primer dan sekunder. Pada tahap Development, menciptakan media pembelajaran berbasis AR. Pada tahap Implement, menggunakan media AR kepada siswa di SDN 5 Manonjaya. Pada tahap Evaluation, yaitu melaksanakan penilaian melalui kuesioner untuk mengukur keefektifan media pembelajaran. Kami menggunakan angka checklist yang setara dan cocok kepada skala Likert dengan 4 pernyataan dan 4 kolom pernyataan paham. Yang pertama yaitu sangat paham, kedua cukup paham, ketiga kurang paham, dan keempat tidak paham. Hasil dan pembahasan. Keadaan Manonjaya ketika menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Sukapura. Keadaan politik di Manonjaya ketika menjadi pusat pemerintahan ibu kota Kabupaten Sukapura pada tahun 1834 sampai dengan 1901. Terdapat beberapa bupati yang menjabat selama Manonjaya menjadi ibu kota. Yang pertama yaitu Raden Tumenggung Danuningrat yang menjabat dari tahun 1834 sampai dengan 1844. Selanjutnya Raden Rangga Wiradimanggala menjabat dari tahun 1844 sampai dengan 1855. Selanjutnya Raden Rangga Tanuwangsa yang menjabat dari tahun 1855 sampai dengan 1875. Dan yang terakhir, Demang Danukusuma yang menjabat dari tahun 1875 sampai dengan 1901. Keadaan sosial di Manonjaya juga berubah setelah menjadi ibu kota kabupaten. Terjadi perubahan mobilitas sosial secara vertikal dan munculnya stratifikasi baru. Masyarakat terbagi menjadi dua, bangsa asing atau Belanda sebagai pemimpin dan pengawas sistem pemerintahan, dan bangsa pribumi, terdiri dari kelas atas pribumi dan masyarakat umum. Piramida stratifikasi sosial terbagi menjadi 6 kelas. Yang pertama, bangsa Belanda yang berada di paling atas. Selanjutnya, bangsa Tionghoa, bagian ketiga, bangsa pribumi, yaitu bupati dan keluarganya. Bangsa keempat, golongan agama. Kelima, prajurit. Yang terakhir, yaitu rakyat jelata. Keadaan ekonomi di Manonjaya juga berubah menjadi sangat pesat. Diakibatkan perdagangan di Manonjaya berkembang, sehingga Manonjaya dijadikan pusat perdagangan di wilayah Priangan Timur. Penanaman nila meningkat yang membantu mengatasi kekurangan kopi. Wilayah itu yang strategis. Hal ini menjadi faktor Manonjaya berkembang dengan pesat. Selanjutnya, visualisasi rekonstruksi pusat pemerintahan Kabupaten Sukapura di Manonjaya sebagai sarana edukasi menggunakan media AR. Gambar ketiga menunjukkan bahwa di sebelah barat terdapat Masjid Agung Manonjaya yang digunakan sebagai sarana ibadah dan sekaligus pusat pemerintahan ibu kota. Di sebelah utara terdapat kantor bupati yang digunakan untuk menunjang aktivitas perkantoran bupati ataupun para kolonial. Di sebelah timur terdapat rumah bupati yang digunakan sebagai tempat tinggal pribadi. Di sebelah selatan terdapat pendopo yang digunakan sebagai tempat permusyawarahan atau tempat kegiatan resmi. Gambar 4 menunjukkan bahwa fungsi dan bangunannya masih sama saja seperti gambar ketiga. Namun pada tahun 1889, Masjid Agung Manonjaya ukuran dan bangunannya terlihat berbeda karena ada beberapa perbaikan. Gambar kelima ditampilkan agar menjadi pembanding antara gambar ketiga dan gambar keempat. Di gambar kelima, di sebelah barat terdapat Masjid Agung Manonjaya yang masih sama digunakan sebagai sarana ibadah. Namun ukuran dan desainnya berbeda karena terjadi beberapa perbaikan. Di sebelah utara terdapat kantor Kecamatan Manonjaya. Dahulunya ini adalah kantor bupati. Selanjutnya di sebelah timur terdapat SD 5 Manonjaya yang sekarang dijadikan sarana pembelajaran bagi siswa dan siswi. Dahulunya ini adalah rumah bupati. Di wilayah selatan terdapat pendopo, guna dan fungsinya masih sama
seperti tahun 1880 sampai 1889. Hanya saja terjadi perbedaan ukuran dan bentuk. Maka dari itu, di tahun 2025 Manon Jaya dijadikan sebagai tempat perkumpulan wisata kuliner dan sarana olahraga bagi masyarakat sekitar. Dari hasil tabel refleksi tersebut menyatakan bahwa secara keseluruhan media AR ini cukup interaktif dan menarik bagi pembelajaran siswa-siswi di kelas.